Kamu pernah janji sama diri sendiri buat mulai sesuatu hari ini, tapi akhirnya besok, lusa, bahkan minggu depan. Tenang, kamu gak sendirian. Fenomena ini dinamakan prokrastinasi dan hampir semua orang pernah mengalami. Menunda kerjaan sering bikin kita gelisah. Ada rasa bersalah, campur frustasi. Tapi tetap aja sulit berhenti. Aneh kan? Padahal kita tahu itu penting. Tapi tangan dan pikiran seolah-olah punya arah lain yang lebih gampang. Orang sering salah paham, mengira menunda itu tanda malas. Padahal otak manusia nggak sesederhana itu. Ada banyak faktor tersembunyi, dari emosi, rasa takut gagal, sampai cara otak merespon tekanan. Semua ikut main peran. Kalau dipikir, menunda itu bukan sekedar kebiasaan buruk, tapi bagian dari strategi otak buat bertahan. Otak lebih suka hal instan yang bikin nyaman daripada tantangan yang berat. Karena itu, kerjaan penting sering ditinggalkan dulu. Nah, di sini kita bakalan bahas rahasia di balik kebiasaan menunda. Mulai dari faktor psikologi, trik otak, sampai kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Apa kamu udah siap? Yuk, kita bongkar satu persatu alasannya. Otak kita diciptakan buat bertahan hidup, bukan buat produktif. Ini alasan kenapa otak lebih suka rasa nyaman ketimbang tantangan. Saat ada kerjaan berat, otak otomatis nyari jalan yang paling gampang. Apalagi kalau bukan menundanya. Bayangin, tugas besar kayak mendaki gunung. Capek, lama, dan penuh resiko. Sedangkan main HP itu kayak ngemil snack, cepat dan nikmat. Otak lebih pilih snack ketimbang mendaki. Kalau kita tahu mendaki itu penting, prokrastinasi jadi cara otak menghindari rasa sakit. Tugas penting bikin kita stres, cemas, atau takut gagal. Jadi otak bilang, nanti aja. Sekarang cari yang bikin seneng dulu, cari yang bikin tenang dulu. Itu mekanisme dasarnya. Masalahnya, semakin sering kita pilih hal instan, semakin kuat kebiasaan menunda itu tertanam. Otak belajar kalau menunda lebih nyaman, walau setelahnya muncul rasa penyesalan atau rasa bersalah. Siklus ini terus berulang tanpa sadar. Jadi, kalau kamu sering menunda, kamu mau berangkat main, kamu bilang sama temanmu kamu OTW ternyata kamu tunda-tunda, itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti otakmu lagi cari rasa nyaman. Tapi kabar baiknya, kebiasaan ini bisa diubah dengan melatih otak biar nggak terus kabur dari tantangan. Banyak orang menunda bukan karena malas, tapi karena takut gagal. Tugas penting bikin kita bayangin kemungkinan buruk, seperti gagal, salah, atau dihina orang lain. Rasa takut itu bikin kita memilih menunda biar aman. Aneh kan? Tapi nyata. Ada juga yang menunda karena takut sukses. Loh, kedengerannya lucu ya? Tapi bener. Kadang kita takut tanggung jawab baru, standar baru, atau ekspektasi lebih tinggi kalau berhasil. Jadi lebih gampang ditunda. Otak bekerja dengan ilusi. Kalau belum mulai, berarti belum gagal. Ini bikin menunda terasa aman. Padahal kenyataannya, justru nggak mulai sama sekali adalah bentuk kegagalan yang nyata. Rasa takut ini bikin kita terjebak dalam zona nyaman. Kita lebih suka aktivitas kecil yang jelas hasilnya daripada pekerjaan besar yang penuh ketidakpastian. Akhirnya, tugas penting selalu kalah. Menyadari kalau menunda sering muncul dari rasa takut adalah langkah pertama. Dengan sadar, kita bisa pelan-pelan melawan ilusi itu. Ingat, gagal mulai lebih buruk daripada gagal mencoba. Salah satu alasan terbesar orang menunda adalah ilusi waktu. Kita selalu merasa besok masih ada, minggu depan masih panjang, dan waktu selalu cukup. Padahal itu hanya jebakan pikiran. Prokrastinasi sering muncul saat kita meremehkan durasi. Tugas penting dianggap bisa selesai cepat, padahal kenyataannya butuh waktu yang panjang. Jadi,
Otak menunda karena merasa masih aman. Akhirnya kita sibuk di menit terakhir, bukan karena kita nggak mampu, tapi karena salah kalkulasi waktu. Inilah kenapa banyak orang panik mendekati deadline, lalu merasa stres luar biasa. Ilusi nanti aja ini diperkuat sama dopamin dari aktivitas kecil. Contohnya kayak main HP, makan, atau ngobrol sebentar, bikin waktu terasa singkat. Tahu-tahu jam sudah lewat dan kerjaan belum jalan. Sadar bahwa waktu nggak pernah sebanyak yang kita pikir adalah kunci. Begitu kita bisa menghargai menit demi menit, alasan untuk menunda bakalan jauh berkurang. Realita waktu harus dilihat apa adanya. Dulu, orang menunda dengan tidur siang atau ngobrol. Sekarang, distraksi jauh lebih kuat. HP, media sosial, game, video, semua dirancang buat bikin otak ketagihan dan lupa waktu. Notifikasi kecil aja bisa merusak fokus besar. Begitu HP bunyi, otak langsung lari ke sana. Walau cuma 5 menit, fokus butuh waktu lama buat balik. Akhirnya kerjaan penting makin lama makin ditunda. Dunia digital ngasih dopamin instan. Scroll 1 menit bisa bikin lega. Walau sementara, bandingin sama tugas besar yang bikin stres. Otak lebih pilih dopamin daripada kerja keras. Ironisnya, makin sering kita kabur ke digital, makin lelah otak kita. Akhirnya motivasi makin turun. Lingkaran setan ini bikin prokrastinasi makin kuat. Dunia digital jadi tempat pelarian yang sempurna. Solusinya bukan buang HP, tapi ngatur batas. Kasih diri sendiri waktu khusus buat distraksi. Dengan begitu, otak tetap dapat hiburan, tapi nggak sampai merusak fokus ke hal yang penting. Menunda itu bukan takdir, tapi kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa diubah. Langkah pertama adalah sadar kalau kita sering terjebak, lalu belajar pelan-pelan keluar dari siklus itu. Trik kecil bisa bantu, misalnya pecah tugas besar jadi bagian kecil. Otak lebih gampang mulai hal kecil, dan dari sana energi buat terus jalan biasanya muncul dengan sendirinya. Atur lingkungan juga penting. Jauhkan distraksi buat jadwal, dan kasih batas jelas. Otak lebih mudah bekerja kalau lingkungannya mendukung, bukan penuh godaan. Kasih diri sendiri reward setelah selesai. Otak suka hadiah. Dengan begitu, tugas penting nggak cuma soal tekanan, tapi juga kesenangan. Ini bikin motivasi lebih stabil. Yang terakhir, jangan tunggu motivasi. Motivasi datang setelah kita bergerak. Jadi, mulai aja dulu. Walau cuma 5 menit, dari situ biasanya rasa ingin lanjut akan muncul. Jadi, menunda hal yang penting bukan sekedar malas. Ada banyak faktor, yaitu otak cari nyaman, rasa takut, ilusi waktu, sampai godaan digital. Semua ini bikin kita lebih suka kabur daripada menghadapi. Kabar baiknya, kita bisa lepas dari siklus itu dengan sebuah langkah kecil, yaitu kesadaran dan pengelolaan diri. Kebiasaan menunda bisa dikurangin. Butuh waktu, tapi bukan mustahil. Ingat, setiap kamu mulai lebih awal, kamu sedang melawan kebiasaan lama. Itu kemenangan kecil yang akan menumpuk jadi perubahan besar dalam hidupmu. Jangan tunggu sempurna buat mulai. Nggak ada waktu yang benar-benar pas. Waktu terbaik selalu sekarang, detik ini juga. Karena besok bisa jadi nggak selega yang kita bayangkan. Akhirnya, rahasia paling besar adalah ini. Menunda hanya mencuri waktu masa depanmu. Kalau kamu berani melawan sekarang, kamu sedang memberi hadiah berharga buat dirimu sendiri. Kalau kalian suka dengan video ini, like sekarang juga. Terima kasih.